Selamat datang kembali di Zan Tutorial. Kali ini masih di Belajar Linux, kita akan mempelajari tentang yang namanya file system hierarki. Nah, file system hierarki ini sebenarnya hanya sebuah pengetahuan dasar bagi teman-teman untuk mengetahui cara kerja dari Linux itu seperti apa. Nah, teman-teman nanti ketika membuka Linux, teman-teman pasti melihat ada folder yang namanya slash dan lain sebagainya. Nah, itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Jadi, ketika teman-teman nanti memasukkan suatu file atau menaruh suatu folder ke dalam suatu folder inti, teman-teman harus tahu sebenarnya folder inti tersebut seperti apa dan gunanya seperti apa. Agar nanti sistem Linux kita bekerja dengan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, bagaimana cerita tentang file system hierarki ini akan kita simak di beberapa saat lagi. Silahkan bersiap untuk belajar. Berikut merupakan gambaran dari file system hierarki yang dimiliki oleh Linux. Dalam hal ini, distro yang saya gunakan adalah Kali Linux, dan hasil dari file hierarkinya adalah seperti berikut. Namun, mungkin bagi teman-teman yang menggunakan distro lain, memungkinkan adanya perbedaan pada file system hierarki. Yang pertama kali kita akan bahas adalah slash, di mana slash ini merupakan primary hierarki root dan juga root directory untuk semua file system hierarki yang dimiliki pada Linux ini. Kemudian ada folder bernama bin yang mana merupakan kepanjangan dari binary. Isinya adalah essential command yang dibutuhkan oleh single user dalam melakukan eksekusi terhadap suatu aplikasi. Kemudian ada juga yang bernama boot, adalah folder yang berisi data-data yang mana dibutuhkan untuk melakukan booting proses. Contohnya adalah di sini kernel terletak di dalam sini. Kemudian ada yang namanya dev atau disingkat sebagai device. Di sini adalah tempat dimana kalau nanti teman-teman ini bertemu dengan yang namanya CD-ROM, DVD, USB, maka akan masuk ke dalam device. Kemudian ada etc, mungkin banyak orang yang mengatakan etc, ada yang mengatakan yang lain. Namun pada intinya adalah tempat di mana semua konfigurasi di save adalah di etc. Kemudian ada home, di mana home ini isinya merupakan directory untuk user-user yang ada di dalam komputer tersebut. Dan ini isinya biasanya adalah misalnya save file ataupun personal setting. Nah, setiap user yang dibuat akan diberikan satu buah folder sendiri. Dalam contoh di sini adalah Alice, Bob, dan Charlie. Kemudian ada root, yaitu merupakan home directory untuk root user. Kemudian ada temporary atau TMP, di mana isinya adalah semua macam temporary file. Biasanya dibuat file tersebut hanya untuk mati atau hilang pada saat sistem di reboot. Kemudian ada yang namanya USR, merupakan sebuah secondary hierarki untuk user data yang bersifat read only. Kemudian ada sebuah folder yang bernama var, yang mana isinya kita inginkan untuk berubah. Contohnya adalah log. Jadi setiap kali kita berjalan pasti nilai log ini akan berubah karena akan ditambahkan log-log yang baru. Atau juga misalnya temporary email file yang mana akan ditampung secara terus-menerus dan ditambahkan terus-menerus ketika ada email. Ini adalah guna dari file. Nah, tadi merupakan sebuah informasi tambahan bagi teman-teman terkait tentang file system hierarki. Nah, mungkin dari ilmu yang saya bagikan tadi, teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwa ternyata folder-folder yang ada di dalam sebuah Linux itu bukan dibuat secara sembarangan, tapi ada sifat-sifatnya dan ada kegunaannya sendiri-sendiri, gitu ya. Dan perlu saya garis bawahi lagi bahwa Linux yang saya gunakan distronya merupakan Kali Linux. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan Linux dengan tipe lain atau distro lain, teman-teman mungkin akan mendapatkan sedikit perbedaan dari file sistem yang saya tunjukkan di dalam video tadi.
Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Kembali lagi nanti di belajar Linux selanjutnya. Tetap di Zan Tutorial.